Selamat datang di dunia si pesona, tempat di mana setiap perjalanan adalah kisah yang tak terlupakan. Si pesona bukan hanya sekadar platform, tapi juga teman setia para petualang yang haus akan pengalaman baru. Mari kita menggali lebih dalam tentang keajaiban yang ada di balik layar si pesona. Si pesona, sebuah platform revolusioner yang melampaui batas dalam menyajikan informasi terkait destinasi wisata. Tidak sekadar memberikan daftar tempat yang menarik, si pesona menyuguhkan kisah di balik setiap sudut yang dilewati. Dengan desain yang ramah pengguna, pengguna dapat dengan mudah menjelajahi berbagai destinasi wisata yang memikat hati. Namun, si pesona tidak hanya tentang objek wisata. Platform ini juga menjadi wadah bagi kekayaan ekokraft lokal yang memukau. Melalui si pesona, kita dapat meresapi keindahan seni dan kerajinan setempat, mendukung komunitas lokal, dan memperluas pemahaman kita tentang keanekaragaman budaya. Perjalanan bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang pengalaman. Si pesona hadir dengan kalender kegiatan wisata yang beragam. Dari festival budaya hingga petualangan alam, setiap hari adalah kesempatan untuk menemukan sesuatu yang baru. Pengguna dapat merencanakan perjalanan mereka dengan mudah, menyesuaikan agenda dengan kegiatan yang paling menarik bagi mereka. Si pesona, lebih dari sekadar platform, adalah pengalaman. Bergabunglah dengan komunitas petualang yang selalu haus akan keindahan dunia ini. Mari kita jelajahi, merayakan, dan menciptakan kenangan tak terlupakan bersama si pesona. Jadilah bagian dari cerita perjalanan kita. Selamat berpetualang. Anda bisa mengakses si pesona melalui link berikut. Kehadiran teknologi membuat generasi milenial meninggalkan nilai-nilai budaya dan agama. Utamanya pemahaman terkait informasi situs budaya yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. Untuk itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan di zaman digital dituntut lebih kreatif dengan tetap menggandeng teknologi digital sebagai sarana promosi situs bersejarah atau cagar budaya yang ada. Kami telah melakukan langkah terobosan inovasi berupa virtual visit situs bersejarah melalui virtual reality dan augmented reality pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan atau disebut FITB. Tujuan utamanya adalah terwujudnya pemanfaatan cagar budaya yang efektif dengan berdasarkan pola kerjasama dan mempermudah masyarakat mendapatkan akses informasi terkait cagar budaya melalui digitalisasi. Agar lebih memiliki daya tarik dan sesuai dengan pola dan gaya hidup anak-anak generasi milenial dan generasi Z, maka inovasi ini dibangun dengan memanfaatkan teknologi virtual reality dan augmented reality. Platform ini menyajikan berbagai konten edukatif seperti informasi kebudayaan berupa berita ataupun informasi edukatif seputar situs kebudayaan, list cagar budaya di Kabupaten Konawe Selatan yang disajikan secara detail sehingga lebih mudah untuk dipahami bagi masyarakat, khususnya generasi milenial dan generasi Z. Untuk anak-anak zaman sekarang, mungkin lebih senang melihat langsung dibanding membaca. Oleh karena itu, dalam platform ini disajikan juga informasi berupa virtual reality information teknologi dengan memanfaatkan perangkat cardboard yang sudah banyak dijual di toko-toko online saat ini. Virtual reality information teknologi dapat memberikan sensasi yang lebih real dalam penerapan informasi yang ada di dalamnya, karena masyarakat dapat mengeksplor gambar dan informasi dengan sudut visualisasi 360 derajat. Tak kalah kerennya dengan virtual reality information teknologi, dalam platform ini juga disajikan augmented reality teknologi, di mana masyarakat dapat melihat wujud dari situs budaya yang dimaksud. Wujud situs budaya tersebut disajikan dalam bentuk objek 3D yang merupakan prototipe dari situs budaya yang ada di Kabupaten Konawe Selatan.
Saat tiba nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Sahabat perempuan dan anak Konawe Selatan Sapa Konsel merupakan aplikasi pelaporan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Konawe Selatan yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada kelompok rentan ini. Kabupaten Konawe Selatan, seperti banyak daerah lainnya, menghadapi tantangan serius terkait tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adanya kebutuhan mendesak untuk mengatasi dan mengurangi kasus-kasus tersebut menjadi pendorong utama dalam menciptakan solusi yang efektif. Aplikasi pelaporan ini kemungkinan diintegrasikan dengan sistem pelayanan dan perlindungan yang sudah ada. Hal ini akan memungkinkan pihak berwenang dan lembaga terkait untuk bekerja sama secara lebih efisien dalam menangani kasus kekerasan, memberikan dukungan kepada korban, dan melakukan tindakan preventif. Melalui Sapa Konsel, diharapkan dapat diciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan hak asasi manusia, pencegahan kekerasan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif dalam mengatasi masalah serius ini di Kabupaten Konawe Selatan. Dalam menghadapi permasalahan pembangunan, Kabupaten Konawe Selatan merancang Master Plan Smart City, sebuah terobosan global yang melibatkan semua aspek dimensi Smart City sejalan dengan visi dan misi daerah. Dalam proses pencetakan kartu AK1 masih menggunakan manual sehingga memiliki banyak kekurangan, salah satunya yaitu rekapitulasi data calon pekerja. Model sistem manual ini dianggap kurang efektif karena data pencari kerja yang tidak tersimpan dalam satu database sehingga proses pencarian dan perekapan data akan memerlukan waktu yang lama. Perak adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi jenis layanan publik dan aktivitas untuk bidang ketenagakerjaan. Pada sistem ini, otorisasi dan level pengguna dapat digunakan oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mengajukan kartu kuning dan informasi terkait lowongan pekerjaan. Data pelamar merupakan dasar pengajuan oleh masyarakat terkait permohonan kartu kuning. Lowongan pekerjaan merupakan menu untuk perusahaan atau mitra dalam memberikan lowongan pekerjaan yang tersedia. Verifikasi merupakan menu untuk pemerintah dalam verifikasi data masyarakat. Inilah ide brilian yang akan membawa perubahan pada Kabupaten Konawe Selatan, Perak media inovatif yang akan menjadi sarana untuk pencari kerja dan pencetakan kartu kuning online. SIM-Card merupakan aplikasi yang dapat mempermudah masyarakat terkait dengan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, selain pengurusan KTP dan KIA, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil Kabupaten Konawe Selatan. Semua pengurusan dapat dilakukan melalui aplikasi SIM-Card yang diakses secara online. Aplikasi SIM-Card dapat diakses pada alamat berikut. Pada pelaksanaan otonomi daerah, penegasan batas wilayah menjadi krusial. Kabupaten Konawe Selatan, dengan 25 kecamatan dan 336 desa, menghadapi tantangan besar dalam menentukan batas wilayah yang akurat dan mengikuti regulasi yang berlaku. Penetapan batas wilayah tidak hanya mencegah konflik, tetapi juga memberikan dasar kerja yang jelas, kepastian hukum, dan tata kelola yang teratur. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Konawe Selatan, dengan luas wilayah daratan 451.420 hektar dan perairan 9.368 km persegi, sedang berhadapan dengan agenda besar 5 tahun ke depan. Visi, menuju Konawe Selatan yang sejahtera, unggul dan amanah berbasis perdesaan, menggambarkan komitmen untuk memajukan daerah.
Dalam menghadapi permasalahan pembangunan, Kabupaten Konawe Selatan merancang Master Plan Smart City. Sebuah terobosan global yang melibatkan semua aspek dimensi Smart City, sejalan dengan visi dan misi daerah. Berdasarkan permasalahan yang ada, bagian tata pemerintahan Sekretariat Kabupaten Konawe Selatan menyadari perlunya solusi inovatif. Karena sesuai dengan tugasnya yakni melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pembinaan administrasi bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah. Dibutuhkan ide brilian yang tidak hanya menentukan batas desa secara akurat tetapi juga memberikan kemampuan monitoring dan evaluasi secara real-time. Oleh karena itu, kami membuat inovasi sistem dengan nama Simbada atau Sistem Informasi Batas Desa. Pada sistem ini, autorisasi dan level pengguna menjadi salah satu fitur yang bisa mengatur level akses pengguna agar dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengajukan batas desa. Peta dasar yang merupakan dasar pengajuan oleh masyarakat kepada batas desanya, monitoring yang merupakan menu untuk melihat perkembangan hasil persetujuan banding batas desa, dan hasilnya berupa peta final yang disetujui oleh pemerintah sebagai batas desa yang dapat dibuktikan dan memiliki legalitas bukti pendukungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terkait dengan inovasi yang diciptakan di DPMPTSP, yaitu pelayanan dekat. Pelayanan dekat merupakan akronim dari pelayanan di kantor camat. Inovasi ini didasarkan pada kondisi geografis Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari 25 kecamatan, 336 desa, dan 15 kelurahan. Tentunya memiliki jarak jangkauan yang relatif cukup jauh, sehingga kami dari DPMPTSP berpikir bahwa dengan menciptakan pelayanan di kantor camat, tentunya akses pelayanan perizinan itu akan lebih cepat. Kita membagi 5 zona di Kabupaten Konawe Selatan. Yang pertama Kecamatan Tenanggea, kemudian Kecamatan Mowila, Kecamatan Lainea, Kecamatan Moramo, dan Kecamatan Ranometro sebagai perwakilan zona di 25 kecamatan. Dengan adanya pelayanan dekat ini tentunya masyarakat dalam memperoleh izin yang berbasis risiko rendah itu bisa dilaksanakan di kecamatan sebagaimana yang saya sebutkan tadi di 5 kecamatan. Sehingga beban pekerjaan yang ada di DPMPTSP ini lebih jauh berkurang karena pelayanan perizinan yang berbasis risiko rendah itu dapat dilaksanakan di kecamatan di 5 zona itu. Nah, dengan adanya inovasi ini tentunya masyarakat akan terbantu, khususnya bagaimana kita menjangkau pelayanan perizinan bagi usaha yang UMKM, ya, usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga masyarakat akan lebih mudah dan lebih dari sisi kultur bisa menjangkau layanan ini di kecamatan masing-masing. Jadi pada prinsipnya kami dari DPMPTSP juga selain menyiapkan sarana prasarana, kami juga memperkuat sumber daya manusia yang ada di beberapa kecamatan yang saya sebutkan tadi, di 5 kecamatan itu, memberikan bimbingan teknis terkait dengan pelatihan untuk menjalankan operasi sistem OSS RBE. Jadi dengan pelatihan ini di 5 kecamatan itu saya anggap sudah memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dan lebih dekat, sehingga masyarakat bisa mengakses, terutama masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan yang berbasis risiko rendah. Dengan adanya pelayanan perizinan dekat ini tentunya peningkatan izin usaha khususnya di bidang UMKM itu jauh lebih meningkat. Jadi jauh lebih cepat dan lebih efisien. Kita bisa bandingkan masyarakat yang mengurus pelayanan perizinan yang berbasis risiko rendah harus datang di kantor PTSP, saya kira itu kurang efektif dan kurang efisien. Mudah-mudahan dengan inovasi ini masyarakat khususnya yang bergerak di sektor UMKM sudah bisa memanfaatkan sarana prasarana inovasi yang kami ciptakan di 5 kecamatan itu.
Saya kira itu secara singkat konsep dari inovasi yang kita ciptakan pelayanan dekat ini atau pelayanan yang berada di kantor camat. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang sistem pembayaran, transaksi non-tunai sudah merupakan sebuah keniscayaan. Kebijakan transaksi non-tunai menjadi strategi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan keuangan inklusif di Indonesia. Penerapan transaksi non-tunai diyakini sebagai salah satu solusi pemberantasan korupsi dan pencucian uang. Sebab melalui proses transaksi mutasi kas yang sistematis dan lengkap antara pihak pengirim dan penerima, sehingga peluang oknum melakukan tindak kejahatan semakin sempit. Hal senada juga telah diatur oleh Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang sistem transaksi non-tunai dalam penerimaan dan pengeluaran daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe Selatan. Saat ini, sistem pengelolaan retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam hal pembayaran retribusi pasar dilakukan melalui platform digital yang dapat diunduh melalui Play Store untuk pedagang pasar, ataupun dapat diakses melalui link berikut bagi petugas pengelola pasar. Setiap masyarakat dapat mengisi saldo pembayaran retribusi pada petugas pasar ataupun pada bank yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Masyarakat cukup melakukan scanning melalui platform pada QR kode yang telah disediakan pada tiap-tiap pasar. Tentu saja, petugas pengelola pasar dapat juga melakukan penagihan melalui scanning QR code pada tiap kartu atau halaman profil yang telah terinstal pada smartphone pedagang. Dan jangan khawatir, dalam sistem ini juga sudah mencegah terjadinya transaksi berulang untuk tiap pasar di hari yang sama. Dengan adanya platform ini, tentu saja dapat memudahkan masyarakat dan petugas pengelola pasar, antara lain: 1. Petugas tidak perlu penarik retribusi dengan berjalan berkeliling pasar dari pedagang ke pedagang, dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah maupun dokumen lain yang dipersamakan. Sebelumnya kami menggunakan karcis. 2. Tidak perlu lagi ada alasan kembalian retribusi dari pedagang yang tidak cukup. Ingat, sekalipun itu Rp50, itu sangat berarti, apalagi kalau dalam jumlah banyak. 3. Tidak ada lagi premanisme pasar yang melakukan penagihan berulang, karena setiap transaksi akan tercatat dan bisa dibuktikan pada smartphone pedagang. Terakhir, tentu saja ini lebih transparan, lebih mudah dimonitoring serta lebih mudah dievaluasi, baik dari sisi masyarakat, petugas pengelola pasar maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan. Entertainment.
Pengembangan usaha peternakan dilaksanakan dengan mengacu pada potensi wilayah yang ada. Ketersediaan sumber daya sebagai input produksi bagi ternak tidak bisa diabaikan dan harus menjadi perhatian, sehingga dibutuhkan data dasar sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan pengembangan atau pembangunan peternakan. Pembangunan peternakan merupakan salah satu bagian dari pembangunan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan populasi ternak guna mencapai ketahanan pangan berupa daging baik yang berasal dari unggas maupun ternak besar. Salah satu jenis ternak yang banyak dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Konawe Selatan adalah ternak sapi Bali, di mana Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu dari 17 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berpotensi untuk pengembangan ternak sapi Bali. Pengembangan sektor peternakan sapi Bali Kabupaten Konawe Selatan didukung berbagai potensi yang ada, antara lain ketersediaan lahan, sumber daya manusia, sumber pakan ternak dan sarana dan prasarana pendukung. Bibit unggul sapi memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing peternakan sapi. Beberapa tujuan khusus dari penggunaan bibit unggul sapi melibatkan aspek genetika, produksi, dan keberlanjutan peternakan. Memproduksi bibit unggul sapi agar dapat memperoleh ras sapi yang unggul, sehingga memiliki tingkat fertilitas yang lebih tinggi, memungkinkan pemilik peternakan untuk mendapatkan anak keturunan dengan lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya sebagai Ketua Forum Peduli Laut. Jadi yang pertama barangkali yang saya ceritakan masalah tentang keberadaannya pendamping dari kabupaten dengan RR juga. Ini kebetulan datang ke Teluk Kolono. Ada 5 desa memberikan pemahaman tentang pemanfaatan hasil tangkap, alat tangkap ramah tamah dan penggunaan alat tangkap yang bisa dipakai dan bisa dilarang. Bahwa kegiatan yang kami lakukan ini mengingat karena kebetulan ini lokasi Teluk Kolono ini masih mutiara. Alhamdulillah dengan adanya mutiara itulah kita ambil patokan bahwa keberhasilan nelayan ini mungkin bisa kita bikin kegiatan, artinya itu membentuk satu kelompok. Jadi makanya kami bentuk kelompok di 5 desa, mulai dari Desa Lambangi, Tumbu Jaya, Ngapawali, Batu Putih, dan Rumba-Rumba. Dengan keberhasilan kami Pak, kami mencoba mensiasati bagaimana alat tangkap yang digunakan, bagaimana cara menggunakan alat tangkap, dan bagaimana untuk melarang orang yang masuk menggunakan alat tangkap yang berbahaya. Pada saat itu Pak, kami contoh di mutiara itu, karena mutiara itu punya petak, banyak makanan ikan, maka berlimpah itu ikan. Maka timbullah kesempatan kami untuk membentuk satu forum supaya bagaimana kegiatan ini anak cucu kita bisa dapat menghasilkan ikan yang bagus dan istilahnya jangkauannya mungkin tidak jauh. Karena pada saat belum ada itu kita bentuk forum, kita pergi menangkap ikan jauh, berjam-jam, akhirnya itu mungkin kita makan waktu 1 hari 1 malam, mungkin bahan bakar itu banyak kita pakai. Tapi pada saat kita adanya forum kita bentuk di 5 desa, alhamdulillah karena kita tetapkan ada 2 zona DPL, istilahnya tempat zona merah kita di situ, kita larang untuk ambil di situ. Jadi mungkin tempatnya ada di Ngapawali dan di Tumbu Jaya. Sehingga dengan keberhasilan itu kita mencoba ke beberapa desa, ada 3 desa mau bergabung karena hasil selama ini kami laksanakan ini ada manfaatnya bagi nelayan kecil maupun masyarakat yang pengguna masalah ikan. Dan syukur alhamdulillah yang paling kami banggakan Pak, karena Teluk Kolono ini
ada tertulis di Kemenkumham masalah kita punya identitas jadi di Kemenkumham, tapi lebih membanggakan lagi kami Pak Teluk Kolono, mungkin orang tidak tahu, ada terpampang kita punya nama masalah di PBB Amerika Serikat Pak, kita punya kegiatan ini. Ada kita punya termasuk boleh dikata membawakan nama baik. Dan dengan itu Pak, kami merasa bangga dan berterima kasih kepada mungkin barangkali kepada Pak Bupati, Pak Surunudin, karena kebetulan dia melarang ini Teluk Kolono dijadikan ada pertambangan, bukan tambang. Jadi kebetulan yang selalu datang aktif di sini Pak, mungkin Pak Ilham Tombili yang selalu datang memberikan kami motivasi, saran atau bagaimana untuk melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan yang kami laksanakan ini adalah kegiatan mungkin hati nurani Pak. Istilahnya hanya kegiatan masyarakat yang mau berkegiatan, yang mau peduli tentang kedepannya ini bagaimana ini nelayan yang ada di Teluk Kolono ini. Hasil tangkapan kami jarang lama, karena istilahnya bukan sistem seperti pemain bola langsung datang jemput bola. Jadi kita punya ini hari kita tangkap, ini datang juga pembeli. Jadi itulah fungsinya kami di sini EPL ini untuk saling memperingati antara nelayan masyarakat, cara penggunaan alat tangkap, cara pemanfaatannya bagaimana supaya karena untuk kedepannya ini bukan siapa yang mau rasakan, mungkin kita ini yang begini tapi anak cucu kita. Tumpukan sampah yang semakin menggunung dan belum terkelola dengan baik merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak daerah, termasuk Kelurahan Potoro, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konawe Selatan. Mengendalikan persampahan di daerah ini adalah dengan kehadiran TPS 3R. TPS 3R adalah tempat pengelolaan sampah reuse, dan recycle. Lalu pendekatan pengelolaan 3E mulai dari menjemput sampah dari tiap rumah, pemilah sampah, pengelolaan sampah organik yang akan dijadikan kompos. Dinas Lingkungan Hidup menginisiasi program pembentukan TPS 3R untuk mengatasi permasalahan sampah dan mendorong pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, mendorong praktik daur ulang, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Ketersediaan internet lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Konawe Selatan yang mengacu pada penggunaan teknologi digital oleh otoritas pemerintah daerah yang bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi, pemberian layanan, dan keterlibatan publik. Penerapan informasi teknologi oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi masyarakat yang mencakup beberapa aspek utama yang terkait dengan inovasi pemerintah daerah, diantaranya yaitu akses situs web resmi pemerintah daerah, penggunaan pelayanan, dan transaksi online, saluran komunikasi digital, transparansi data, dan penyebaran informasi darurat. Dalam hal ini, pemerintah daerah sudah berupaya mendorong terciptanya percepatan transformasi digital terhadap pelayanan yang pada akhirnya memberikan manfaat literasi digital bagi seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan. Aplikasi Firetap pemadam kebakaran. Dengan geografis Konawe Selatan yang luas, menunjukkan tantangan yang dihadapi berupa kesulitan untuk langsung memberikan laporan titik lokasi laporan apabila terjadi bencana atau pemberitaan dini terkait adanya bencana. Pemadam kebakaran dan Satgas Cepat Tanggap. Pemadam kebakaran atau disingkat Damkar merupakan unsur pelaksana dari pemerintah
yang memiliki tanggung jawab membantu masyarakat dalam penanganan kebakaran. Selain melakukan pemadaman api, petugas damkar juga dilatih untuk melakukan evakuasi seperti penyelamatan korban kecelakaan, bencana alam, dan evakuasi gawat darurat lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran telah membentuk 3 unit Satgas Cepat Tanggap untuk percepatan penanggulangan bencana. Namun, untuk lebih efektif, kita membutuhkan aplikasi yang memungkinkan pelaporan real-time. Inilah FireTap Pemadam Kebakaran, sebuah aplikasi cepat tanggap yang dibuat oleh pemerintah. Dengan FireTap, masyarakat dapat melaporkan bencana langsung dari smartphone mereka dan menunjukkan lokasi dengan akurat. Masyarakat dalam proses pelaporan yang langsung dari smartphone yang dapat menunjukkan titik lokasi bencana, serta pelaporan ketika masyarakat membutuhkan bantuan yang bersifat umum. Pelaporan lebih cepat dari panggilan darurat, serta sosialisasi dan informasi. Semuanya dapat diakses melalui FireTap. Aplikasi ini mendukung program inovasi daerah dan mendorong kawasan yang tentram, aman, dan nyaman bagi kita semua. FireTap Pemadam Kebakaran, solusi cerdas untuk tantangan zaman ini. Mari berkolaborasi untuk menciptakan smart living, karena di tangan kita, kota menjadi lebih aman dan lebih baik.